Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kali ini kami akan ajak Anda semuanya menyaksikan episode lanjutan program terbaru kami yang bernama Momong Temanggung. Dalam 30 menit ke depan kita akan melihat tayangan kegiatan Bupati dan pemerintah Kabupaten Temanggung yang baru saja membentuk tim komite pertembagauan. Lalu, seperti apa program mereka selanjutnya? Berikut kami sajikan laporannya untuk Anda. Kabupaten Temanggung sejauh ini dikenal sebagai salah satu daerah sentra penghasil tembakau dengan kualitas mumpuni. Tak hanya menjadi tradisi sejarah, tembakau sudah menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi denyut perekonomian masyarakat secara umum. Multiplier effect tembakau sudah sangat dirasakan sejak berabad-abad lampau. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, setiap musim panen raya tiba tak sedikit petani yang mengeluhkan situasi serta kondisi yang tak sesuai harapan. Hal tersebut erat kaitannya dengan berbagai regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah kenaikan tarif cukai rokok yang terus terjadi. Alhasil, permintaan pihak pabrikan terhadap bahan baku semakin menurun akibat daya beli konsumen terhadap rokok yang juga anjlok seiring mahalnya harga produk tersebut. Lantas, apa langkah strategis pemerintah untuk menangani himpitan situasi yang terjadi tersebut? Salah satu yang dilakukan oleh Bupati Temanggung Agus Setiawan adalah membentuk tim komite pertembagauan yang diharapkan mampu menjadi wadah konsolidasi dalam memecahkan problematika tersebut. Tim Komite Pertembagauan Kabupaten Temanggung tahun 2025 sendiri secara resmi dikukuhkan pada Minggu 11 Mei lalu di Pendopo Pengayoman yang dipimpin oleh Bupati langsung. Bukannya tanpa alasan mengingat nilai ekonomisnya yang cukup tinggi, tembakau diklaim memiliki pengaruh besar pada sendi perekonomian daerah. Bahkan kalangan petani menjulukinya sebagai emas hijau. Dalam sambutannya, Bupati Agus Setiawan mengungkapkan bahwa dibentuknya tim komite pertembagauan merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya membentengi Temanggung sebagai kota tembakau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat dan taufik dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, hari ini Minggu, tanggal 11 Mei 2025, saya Bupati Temanggung dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai tim Komite Pertembagauan Kabupaten Temanggung periode tahun 2025. Saya percaya saudara-saudara dapat menjalankan tugas yang diamanahkan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan. Amin. Terlebih jika menilik sejarah ke belakang, peran serta petani tembakau di Kabupaten Temanggung cukup besar. Dahulu mereka turut andil bergotong royong dalam rangka pembiayaan pembangunan Pendopo Pengayoman, kantor dinas Bupati hingga gedung DPRD Kabupaten Temanggung. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, dirinya merasa prihatin atas kondisi para petani tembakau. Dalam beberapa tahun terakhir, hasil yang mereka peroleh dari sektor pertembakauan kurang begitu menggembirakan. Sehingga dibutuhkan sinergitas serta upaya dari berbagai pihak terkait demi terjaganya eksistensi dari komoditas tersebut. Sebagai wujud nyata upaya yang ditempuh, tim Komite Pertembagauan Temanggung dibentuk dengan melibatkan berbagai elemen perwakilan masyarakat, mulai dari pelaku industri, petani, pedagang, buruh, perwakilan desa sentra penghasil tembakau, hingga organisasi kemasyarakatan. Kepentingan tembakau bukan hanya untuk kalangan kecil saja, akan tetapi menyeluruh ke masyarakat. Meskipun berdasarkan data hanya terdapat 14 wilayah sentra pertembakauan dari total 20 kecamatan yang ada di Temanggung. Tembakau sejauh ini juga memiliki multiplier effect yang tinggi sekaligus masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian daerah. Sehingga dirinya meminta tim tersebut terus konsisten dalam menjaga soliditas serta tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Temanggung bersama Forkompinda. Alhamdulillah malam ini komplit. Pak Dandim, Pak Kapolres diwakili Pak Waspada, Pak
Kejaksaan Mas Arif, yang dari PN, komplit ini yang jelas. Yang saya hormati Ketua Komisi C dan anggota Komisi DPRD Kabupaten Temanggung, Mas Ahmad dan kawan-kawan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati para kepala dinas OPD terkait dalam bidang pertembakuan dan dinas, banyak sekali dinas terkait. Alhamdulillah malam ini hadir semuanya, terima kasih. Tak lupa kepada Mas Manda asisten 2 yang lead tim ini, matur suwun sangat. Tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah dikukuhkan dari tim Komite Pertembakuan Temanggung dan para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengukuhan tim Komite Tembakau Temanggung. Nah, ini yang pertama kaitan masalah tadi regulasi pemerintah. Yang kedua pastinya tata niaga, tapi saat ini kelihatannya tata niaga masih kita biarkan dulu, Pak, karena posisi tawar tembakau kita sementara ini belum baik-baik saja. Saya tadi sudah sedikit ngobrol sama Pak Bambang. Nah, kalau sekarang kita mau nata tata niaga, kelihatannya momentumnya belum pas. Bukan berarti kita tidak berani, tapi momentumnya belum pas. Posisi tawarnya agak rendah kok. Kalau saya nggak tuh kok gawe aturan sing aneh-aneh, aku nanti tinggal konsen deh Pak Pandu. Gitu. Paling tidak kita mempertahankan dulu saja. Nah, ketika nanti memang sudah di perjalanan pas dengan apa yang kita inginkan, baru nanti kita mencoba menyentuh tata niaga. Saya paham betul bahwa tata niaga yang sekarang jalan kita banyak dirugikan, ya. Bupati yang akrab disapa Agus Gondrong ini juga meminta tim komite untuk terus mendampingi para petani agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Salah satunya adalah mengenai bagaimana pola tanam hingga perawatan tanaman tembakau. Menurutnya, problem kemiskinan yang dihadapi daerah perlahan dapat terurai tatkala hasil panen berbagai komoditas pertanian dan perkebunan dapat dimaksimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung, Agus Parmuji, mengungkapkan bahwa fokus dari dibentuknya komite ini adalah untuk membangun berbagai sistem terkait pertembakauan, baik itu dari tingkat petani hingga masalah regulasi. Jadi ini adalah kewajiban moral saya sebagai warga Temanggung yang hidup dari budidaya pertanian tembakau. Ketika Bupati Agus Gondrong ini membentuk tim komite pertembakauan, yang tujuannya bagaimana mendampingi petani tembakau baik dari sisi keadilan regulasi, dari sisi bagaimana ke depan bisa perkembangan lestari menjadi fondasi ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung. Kami sangat mendukung 100% naik. Dan ini momentum ini memang momentum yang kami tunggu untuk menyatukan semua komponen, semua elemen yang di Kabupaten Temanggung untuk saling bergotong royong bekerjasama mempertahankan kelestarian pertembakauan. Dan program ini adalah salah satu program di Kabupaten Pertembakauan satu-satunya di Kabupaten Temanggung. Ada juga di Madura. Tapi ini memang kita tunggu, dan ke depan antara Pemda yang dikomandoi Bupati Agus Gondrong, kami selaku petani tembakau di Kabupaten Temanggung itu menjadi kewajiban untuk mendukung program. Dan semoga Gusti Allah nanti bisa memberikan jalan keluar. Karena dalam kondisi saat ini petani lagi tidak baik-baik saja, industrinya juga lagi sakit, sehingga dibutuhkan sebuah sinergitas dari semua komponen.
Tak perlu waktu lama usai dikukuhkan, Bupati Agus Setiawan langsung mengajak tim Komite Pertembakauan untuk menggelar lawatan ke PT Djarum Kudus pada Selasa 13 Mei 2025. Visitasi industri tersebut diklaim menjadi langkah awal sebagai upaya bersama guna memperbaiki situasi saat musim panen raya tembakau tahun 2025 mendatang tiba. Ya, salah satu kerja dari Komite Tembakau Temanggung adalah visit industri. Visit industri hari ini sebetulnya tidak barang baru bagi kita karena hubungan antar dua kota penghasil tembakau Temanggung dan penghasil rokok dengan Kudus ini sudah lama berlangsung. Ya, sifatnya hanya yang pertama mempererat tali silaturahim dengan PT Djarum. Terus yang paling penting adalah kita menanyakan apakah PT Djarum masih akan membutuhkan bahan baku dari Temanggung. Alhamdulillah masih. Estimasinya untuk 2025 menurut tadi yang kita dengar bersama adalah antara 4.000 sampai 5.000 ton dikurangi sekitar 900-an ton itu yang kemitraan antara Djarum dengan petani. Jadi harapannya nanti bisa menyerap tembakau Temanggung dengan baik yang sesuai dengan kualitas pabrikan yang dimaui khususnya PT Djarum. Dengan adanya komunikasi awal antar berbagai pihak, diharapkan tembakau hasil panennya petani di Kabupaten Temanggung pada musim ini dapat terserap secara maksimal, sekaligus terbeli dengan harga jual yang juga tinggi. Tak hanya mengajak tim Komite Pertembakauan, kunjungannya ke Sigaret Kretek Tangan atau SKT Karangbener PT Djarum Kudus sendiri juga didampingi oleh jajaran Forkompinda dan DPRD Kabupaten Temanggung. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana para petani dapat secara konsisten menjaga kualitas produk tembakau di tengah arus pasar yang begitu kompetitif. Selanjutnya adalah masalah regulasi yang terus menghimpit industri hasil tembakau lantaran terjadinya kenaikan cukai rokok. Kedua hal tersebut adalah faktor yang akan diperjuangkan secara bersama-sama sebagai bahan edukasi terhadap para petani tembakau jelang memasuki periode panen di tahun ini. Pihaknya berharap sinergitas yang telah terjalin antara para petani dengan PT Djarum Kudus selama ini dapat terus berlanjut di masa-masa mendatang, terutama dalam hal penyerapan produk tembakau Temanggung. Agus juga ingin agar dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selama ini diperuntukkan bagi pos bantuan langsung tunai atau BLT, ke depan pemanfaatannya dapat dialihkan untuk bantuan pupuk kepada kelompok tani di berbagai desa yang ada. Tujuannya adalah untuk mengurangi harga pokok produksi atau HPP komoditas pertanian. Memang kita industri berharap masyarakat Temanggung bisa menghasilkan tembakau yang khas Temanggung ya. Khas Temanggung itu tadi yang impact-nya itu angler, kemudian rasanya gurih dan aromatik. Nah, itu dihasilkan dari varietas yang benar, yaitu varietas dari seri Kemloko. Kemudian ditanam pada jadwal yang mongso yang pas dan diberikan nutrisi makanan yang cukup gitu supaya dari segi produktivitas dan kualitas itu tetap prima tembakau Temanggung. Berdasarkan hasil audiensi tersebut, dipastikan bahwa PT Djarum Kudus tidak akan mengurangi kuota pembelian tembakau untuk musim panen tahun 2025 ini. PT Djarum rencananya akan membuka kuota pembelian tembakau dari para petani antara 5.000 sampai 6.000 ton pada musim panen tahun ini. Oleh karena itulah pihaknya berharap agar para petani yang tersebar di wilayah lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau dapat menjaga kualitas produk sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pabrikan. Senior Manager Tobacco Purchasing PT Djarum Kudus Dawam menyebutkan bahwa Kabupaten Temanggung selama ini mampu menghasilkan tembakau yang bagus dengan karakteristik khas alias good taste, yakni angler, gurih, dan aromatik, di mana kondisi tersebut hanya terdapat di wilayah spesifik.
Namun yang patut disayangkan pihaknya menyebutkan banyak petani yang tidak menggunakan varietas Kemloko 2 atau 3. Padahal dengan keunggulan alam yang dimiliki, para petani seharusnya tetap memperhatikan pilihan varietas, penggunaan pupuk hingga masalah pola tanam. Bupati, kemudian pimpinan DPRD dan anggota, kemudian perwakilan dari petani yang diwakili Komite Pertembakauan Nasional, itu visit industri pada musim mulai tanam ataupun pada musim-musim tanam. Nah, tahun-tahun sebelumnya memang Pemkab Kabupaten Temanggung itu melakukan visit industri tapi menjelang musim panen. Sehingga apa yang dilakukan Bupati Agus Gondrong ini sangat tepat. Jadi informasi dari industri itu nanti akan didistribusikan kepada petani pada tahap musim tanam. Sehingga dari pembenahan kualitas, apa yang dibutuhkan oleh industri, karakter tembakunya seperti apa, jenis seperti apa itu nanti, dan proses dari perawatannya hingga sampai processing terhadap pasca panennya itu nanti bisa terdistribusikan ke petani lewat teman-teman dan didampingi oleh kedinasan. Sehingga tujuannya, harapan kami, apa yang dibutuhkan industri itu sebelum panen terjadi kita udah melakukan informasi ke tingkat petani. Jadi ini momen yang bagus sekali. Pemirsa Temanggung TV yang kami cintai, usai sudah selama 30 menit kami menemani Anda dalam acara Momong Temanggung. Semoga Kabupaten Temanggung yang kita cintai ini semakin maju dan sejahtera. Kita berjumpa lagi di waktu yang sama pekan depan. Temanggung untuk semua dan semua untuk Temanggung.